Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunda-Bunda semua. Apa kabar ini? Semoga selalu sehat ya. Bunda Uli, alhamdulillah sudah berkenan untuk hadir di acara Bincang Ramadan untuk APC pada pagi hari ini. Nggak mudah loh untuk bisa mendapatkan waktu dari Bunda Uli ini ya karena kesibukan dari beliau. Jadi kalau sekedar menginformasikan ya Bunda-Bunda semua bahwa APC ini menjadi salah satu komunitas dari mama-mama alumni TK Primagama. Kalau sekarang ini kita menyebutnya TK Taruna Prima. Nah, mama-mama yang tergabung dalam APC ini adalah mama-mama yang insya Allah memiliki semangat yang sama untuk terus belajar dan berbagi sekecil apapun itu sedikit Amin. ya Bunda ya. Jadi semoga itu nanti bisa menjadi salah satu apa ya jariah kita untuk anak-anak kita yang sekarang sudah mulai beranjak dewasa. Amin. Amin. Iya, Bunda Uli apa kabar? Sehat? Ya, alhamdulillah. Semua disyukuri ya. Kalau Alhamdulillah. bilang sakit ya pasti ada sih faktor U, pasti udah harus sering-sering kontrol dan lain-lain. Tapi semua disyukuri aja. Faktor U emang udah berapa tuh Bunda? Hmm, yang jelas setengah abad lebih ya. Iya ya Bunda Uli ini masih kalau misalnya kalau dari tagline kita itu memang ketua APC berbagi ya Bun. Jadi kalau Bunda Uli ini memang salah satu dari apa ya ketua APC yang ikut membidani lahirnya Alumni of Prima Parents Community ini. Tahun berapa ya Bunda ya waktu itu kalau nggak salah dari 2013 ya 2013. APC berdiri ya Bunda ya dari Ya. 2013 sampai 2016 dan beliau ini yang sekarang ini banyak berkiprah gitu ya sekarang ini tidak hanya memberikan masukan tetapi juga apa ya saran-saran terkait dengan kegiatan APC. Nah, untuk kegiatan Bincang Ramadan ini Bunda Uli nanti akan banyak sharing bersama kita ya Bunda-bunda semua berkaitan dengan cinta karena Allah. Masya Allah itu judulnya memang benar-benar sangat mengena di hati gitu. Jadi Romantis ya judulnya. romantis ya Bun, romantis. Apalagi puasa-puasa gini ngomongin tentang cinta itu kayaknya aduh. Ya, betul, 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 betul. Iya, Bunda Uli, mungkin sebelum kita masuk ke apa pokok inti dari perbincangan kita pada pagi hari ini, sebenarnya kalau menurut Bunda Uli ya dari perspektif Bunda Uli sendiri yang dimaksud cinta itu sebenarnya seperti apa toh Bun? Karena kan eh, apalagi kita sekarang ini sudah memiliki banyak anak remaja, hal-hal yang berkaitan dengan percintaan ini sepertinya kok tidak lepas dari kehidupan kita gitu ya. Sebenarnya kalau dari Bunda Uli, cinta itu seperti apa toh Bunda? Duh, ini pertanyaannya ini pertanyaannya berat banget deh ya gitu. Oh gitu ya Eh, Bunda. karena apa ya? Karena cinta itu memang sesuatu yang abstrak. Tapi ini dari perspektif saya ya. Jadi kalau menurut saya cinta itu adalah komitmen. Menurut saya cinta adalah komitmen. Karena kalau misalnya cinta ditinjau dari perasaan saja, maka perasaan akan berubah, bisa berubah. Kalau kita memiliki mindset bahwa cinta itu komitmen, insya Allah karena kita punya komitmen, karena kita bisa komit, maka yang terjadi adalah cinta itu bisa maksud saya bisa abadi, intinya gitu. Tentunya sesuai dengan kemanusiaan kita ya, sesuai dengan kemanusiaan kita gitu. Dan yang kedua kalau bisa saya tambahin gitu, kita harus bisa bedain ya antara cinta dan kemelekatan. Kalau misalnya kita bicara cinta yang sesungguhnya gitu, sebenarnya nggak ada kemelekatan di sana. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang tema kita yang hari ini, tadi apa ya Bun? Temanya Cinta karena Allah ya. cinta karena Allah. Sebenarnya
cinta karena Allah itu adalah salah satu upaya dari konsep keberagaman kita untuk menghilangkan kemelekatan itu. Sehingga kita bisa hidup lebih bahagia. Karena kan sumber penderitaan itu sebenarnya kemelekatan ya. Gitu Bunda Duli? Baik, Bunda, mungkin sebelum lebih jauh lagi, apakah bisa dibedakan ya Bunda, sebenarnya yang dimaksud dengan kemelekatan yang Bunda Uli sampaikan itu seperti apa ya Bun? Oh iya, jadi kemelekatan itu kalau misalnya, maaf mungkin karena saya itu berbicara dari background saya ya. Mungkin kalau misalnya saya sedikit pakai terminologi agama gitu, bahwa sebenarnya kemelekatan itu sebenarnya sudah sangat dihindari oleh agama kita, yaitu dengan apa? Dengan itu loh, dengan tauhid itu, dengan semua itu untuk Allah, karena Allah, Allah lagi, Allah terus gitu. Nah, kalau kemelekatan dari sisi perspektif saya, kemelekatan itu adalah kecenderungan kita untuk terlalu fokus, terlalu bergantung pada sebuah objek. Objek itu bisa manusia, bisa pekerjaan, bisa anak, bisa suami, bisa sahabat, bisa teman. Sehingga karena kita terlalu fokus atau terlalu tergantung atau terlalu mencintai objek itu, maka akan terjadi kemelekatan itu, gitu loh. Kalau diartikan dengan kepemilikan gitu beda nggak ya Bunda? Maksud saya apakah itu sama atau berbeda ya Bunda Uli? Oke, jadi bisa jadi. Cuma kalau kita udah bicara kemelekatan, itu kan sesuatu yang terlalu. Kita merasa memiliki itu boleh sebatas kemanusiaan kita atau sebatas sedang-sedang saja. Tetapi kalau itu sudah terlalu, maka jatuhnya adalah jadi kemelekatan. Itulah sebenarnya PR besar manusia itu di situ. Susahnya kita itu di situ untuk switch gitu ya, dari sesuatu yang terlalu menjadi sesuatu yang sedang-sedang saja. Makanya dalam agama kita gitu sangat ditekankan apa yang disebut dengan tauhid. Jadi kalau bisa cinta karena Allah, kalau kerja karena Allah, pokoknya semua ditujukan untuk niat ibadah gitu ya. Itu kira-kira Bun. Iya, baik. Bunda, kalau tadi kan Bunda sempat menyampaikan bahwa cinta itu berkaitan dengan komitmen gitu ya, di mana ketika seseorang itu mencintai, maka dia harus memiliki komitmen. Dan itu ternyata memang berbeda dengan kemelekatan itu gitu ya. Padahal sebenarnya kan kalau kita bicara tentang kemelekatan itu sepertinya apa ya, ya kalau aku nggak bisa memilikimu, ya aku nggak bisa mencintaimu gitu ya Bun. Kadang-kadang kan ada yang ada yang statement seperti itu gitu ya, atau ada juga yang malah sebaliknya, mencintaimu tidak harus memilikimu gitu. Jadi kayaknya itu benar-benar yang dua hal yang bertentangan. Apakah memang seperti itu Bunda, atau ada hal-hal yang memang bisa kita siasati bahwa nggak harus saklek kayak gitu kok kalau kita bicara tentang cinta ini gitu, atau seperti apa Bunda? Jadi saya dulu ya, saya saya mapping dulu maksud pertanyaan Bunda Ruli. Jadi sepertinya kayak ada paradok gitu ya, kayak ada sesuatu yang nggak relate antara komitmen dengan kemelekatan. Gini, Gitu, jadi kalau misalnya kita bicara dengan antara cinta dengan komitmen, itu kan memang biasanya ada dua statement yang berbeda itu, Bun. Jadi gini, kalau aku mencintamu ya aku harus memilikimu gitu, atau aku mencintaimu tapi tidak harus memilikimu gitu. Nah, dari dua statement ini bagaimana Bunda Uli memandangnya gitu ya?
Oh gitu. Apakah ya, karena kan karena saya waktu itu apa yang tadi Bunda Uli sampaikan, saya sempat berpikir kalau kita komitmen bahwa kita itu mencintai sesuatu, berarti kan kita harus melakukan Oh iya. melakukan sesuatu atas dasar cinta itu tadi ya Bunda ya. Ya benar. Jadi gini, ketika saya berbicara tentang bahwa cinta itu komitmen, itu sebenarnya maksud saya begini. Kalau kita dalam hubungan ya, dalam hubungan apapun, entah itu relationship, entah itu pertemanan, persahabatan, tapi kalau lebih seru lagi itu kalau kita bicara tentang relationship di sini ya. Kan ini kan ibunya banyaknya ibu-ibu ya. Iya, betul. Iya benar. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa menjaga sebuah pernikahan, perkawinan, ataupun apapun itu, yang itu bisa sampai janah, katanya Tio Janah gitu, yang bisa sampai langgeng dengan up and down-nya adalah komitmen. Kalau cinta itu hanya sebagai rasa, itu kan sebenarnya hanya sifatnya sementara. Coba kita renungkan. Kita itu kan udah usia-usia segini ya. Usia-usia udah puluhan-puluhan gitu bunyinya gitu kan. Kita udah punya pengalaman gimana ketika cinta kita ketika sebelum nikah, cinta kita sesudah menikah, awal menikah, pertengahan menikah, akhir menikah, itu kan berbeda. Gitu kan. Nah, lalu kemudian pertanyaannya kan, apa sih sebenarnya yang membuat sebuah hubungan atau relationship itu bisa bertahan lama? Ya komitmen itu. Karena kalau misalnya itu hanya berdasarkan rasa, perasaan cinta itu hanya sementara loh sebenarnya. Karena kan ketika kita masuk ke sebuah hubungan yang sakral atau pernikahan, sebenarnya kita itu sudah dihadapkan pada sebuah kenyataan yang realistis, beda banget sama sebelum menikah gitu kan. Up and down-nya itu kan bisa menggerus dan mempengaruhi perasaan kita tentang cinta itu sendiri. Lalu apa yang membuat kita bisa bertahan? Itu komitmen. Ketika kita misalnya ada masalah-masalah dalam rumah tangga, misalnya yang semua orang pasti ngalamin, nggak ada yang enggak gitu, dan itu bisa membuat cinta itu mungkin pudar sekian persen, bisa besar, bisa kecil, itu bisa banget gitu. Tapi apa yang membuat kita bertahan? Itu komitmen. Karena kita ini orang beragama, maka komitmen kita ya komitmen sama Allah kan? Gitu kira-kira. Ya, baik. Gitu. Bunda, ya sangat jelas sekali. Bunda, berarti kalau kita bicara tentang cinta karena Allah tadi yang kemudian memang harus dipegang teguh melalui komitmen yang kita miliki, Bunda, apa sih Bunda yang harusnya dilakukan gitu ya oleh kita gitu ya supaya ketika kita itu menjaga cinta kita itu tetap bisa kokoh dan itu benar-benar murni karena Allah Ta'ala. Apa yang terus dilakukan Bunda? Kalau kita bicara tentang aplikasinya, kita bicara apa yang harus kita lakukan untuk kita tuh punya komitmen gitu ya, punya komitmen terhadap cinta itu sendiri. Satu jelas adalah faktor keimanan, itu penting banget. Atau yang lebih spesifik lagi adalah faktor takwa. Sesuai dengan agama kita gitu, agama Islam gitu. Kan di dalam Quran itu ada surat At-Tolak. Surat At-Tolak ayat 2. Yang menjadi masalah adalah, yang menarik adalah kenapa surat At-Tolak ini kemudian kan talak itu kan hubungannya sama rumah tangga ya. Ya kan, kalau talak mentalak itu kan hubungannya sama rumah tangga. Nah, dan di ayat kedua itu kita itu
justru untuk menjadi orang yang takwa kalau kita tuh mau ditolong. Maka menurut saya, sekali lagi ini perspektif saya, hasil belajar saya, bahwa sebenarnya yang hal pertama yang kita bisa punya komitmen adalah kita harus jadi orang yang bertakwa dulu. Itu juga sebenarnya pesan yang harus kita sampaikan ke anak-anak kita. Anak-anak kita ini kalau saya punya Kaisar ya, seusia Tofi gitu ya, itu juga udah beranjak dewasa gitu. Alangkah baiknya gitu kita selalu sharing sama mereka, menanamkan di bawah sadar mereka bahwa orang yang kamu cari itu adalah harus orang yang bertakwa. Kenapa gitu? Karena hanya orang-orang seperti itulah yang bisa memiliki komitmen. Dan yang kedua, hanya orang-orang yang bertakwa saja yang bisa dapat pertolongan Allah. Itu janji Allah di At-Tolak ayat 2 itu. Gitu. Gitu, Bun. Ya, itu yang awal langkah awalnya ya gitu. Nah, yang kalau misalnya yang selanjutnya mungkin banyak cara, banyak teknik gitu ya yang mungkin bisa dilakukan gitu. Cuma dasarnya dulu adalah itu. Jadi faktor keimanan dan faktor ketakwaan itu. Gitu. Jadi itu menjadi kunci utama ya Bunda ya, bahwa kalau kita bicara kunci utama. Iya. Kita bicara tentang cinta karena Allah itu ya memang seseorang itu harus takwa dulu gitu ya, harus punya keimanan. Betul. Gitu, karena itu janjinya Allah. Janjinya Allah kalau kita mau ditolong, kita harus takwa dan kita tahu sendiri bahwa rumah tangga itu kan ya kayak roller coaster ya, kayak roller coaster gitu kan. Nah, siapa yang orang-orang yang ditolong ketika kita berada dalam wahana roller coaster itu ya orang-orang yang bertakwa itu. Iya, baik Bunda. Memang betul sebenarnya tidak hanya di perkawinan ya Bunda, dalam semua kehidupan gitu ya Bunda ya. Dalam semua relasi, apakah itu relasi marital, parental gitu ya Bun, familial, sosial itu semuanya memang kayak roller coaster gitu ya. Kadang-kadang kita itu bisa dengan tulus untuk melakukan sesuatu, tapi ada kalanya itu memang kesedihan, kesulitan, konflik itu muncul Bunda. Baik, Bunda. Nah, ketika posisi kita itu memang lagi stabil gitu ya, Bunda, secara emosional, secara psikologis, secara mental, mungkin itu lebih mudah untuk melakukan. Nah, ketika kondisi misalnya kita sedang terlibat dalam konflik, terus kemudian atau ada hal-hal yang memang kurang menyenangkan, kurang nyaman gitu ya, Bun. Kita tetap yakin nih bahwa Allah itu pasti akan membantu kita pada saatnya gitu ya. Kita yakin bahwa pertolongan itu akan datang gitu. Tetapi apa sih sebenarnya yang perlu kita lakukan gitu ya Bun ya? Itu kan tadi kan seperti yang Bunda sampaikan tadi itu kan kunci ya. Itu dasarnya seseorang sebelum dia melakukan sesuatu. Nah, adakah tips mungkin ya dari Bunda Uli supaya ketika proses sembari kita, karena kan Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum itu sebelum itu berusaha untuk mengubahnya terlebih dahulu. Nah, apa sih Bunda yang perlu dilakukan ya kalau menurut Bunda Uli sembari kita menunggu pertolongan Allah itu datang, yang bisa kita lakukan supaya menjaga cinta itu tetap ada gitu ya, komitmen itu tetap kepegang, terus hubungan di antara mereka itu juga tidak berubah, tetap baik gitu ya, tetap maslahat, tetap ada kebaikan di antara mereka gitu. Apa yang bisa dilakukan Bunda? Jadi begini, menurut saya kunci dari mindset yang harus kita bangun, atau nanti dari mindset itu bentuknya nanti ke perilaku ketika kita sedang mengalami masalah atau ketika kita sedang tidak stabil atau sedang konflik atau sedang terpuruk, ada ujian-ujian di dalam rumah tangga maupun di luar rumah tangga gitu, adalah pola pertama yang harus kita lakukan adalah acceptance, menerima. Polanya
kuncinya adalah menerima dulu. Mengapa saya bilang menerima dulu? Karena menerima itu adalah syarat mutlak untuk terjadi perubahan. Menerima dulu. Fokuslah bagaimana kita menerima kondisi itu. Apapun masalah yang terjadi, fokus pada penerimaan itu. Kalau kita sudah mengatur mindset kita supaya kita itu punya niat kuat untuk menerima, barulah perubahan itu akan terjadi. Sebelum kita menerima, perubahan tidak akan terjadi. Sekali lagi, syarat perubahan itu adalah penerimaan. Menerima. Kalau dalam bahasa agama, ya ridho akan ketetapannya gitu loh. Tapi kalau dari bahasa psikologis, bahwa menerima itu adalah ujung tahap dari perubahan. Bisa dijelaskan dengan analogi seperti ini. Misal kalau misalnya kita menyaksikan pertandingan sepak bola gitu ya, ketika lawan kita itu mencetak gol gitu kan, oke, kita kan kecewa ya, aduh ya ampun ini kita kegolan gitu ya. Supaya kita mampu merubah kondisi itu, kita kan harus menerima dulu, oh iya ya, lawan saya itu berhasil memasukkan bola ke gawang saya. Itu harus diterima dulu. Diterima dulu, bukan dilawan. Diterima dulu, baru kemudian kita gimana caranya punya strategi untuk balik memasukkan atau menggolkan bola kita. Bayangkan kalau kita atau pemain bola itu tidak menerima bahwa gawangnya sudah dimasuki oleh bola lawan, akankah dia kemudian berusaha untuk kemudian gimana caranya mengubah kondisi itu? Kan enggak. Gitu. Nah, kalau misalnya di keseharian mungkin analogi tidak menerima kondisi itu adalah misalnya dengan keluhan, dengan lebih banyak mengeluh, dengan lebih banyak menyalahkan pihak lain, dengan lebih banyak merasa bahwa kita korban, gitu kan? Nah itu salah satu 2, 3 contoh-contoh gimana kita nggak bisa menerima yang justru akan menjauhkan kita dari perubahan baik itu, gitu loh. Itu kira-kira. Atau malah justru nanti memperburuk kondisi ya Bun ya, karena dia terfokus pada keluhan-keluhan yang dia sampaikan tadi, ya, betul. Sehingga akhirnya jalan keluar itu tidak difokuskan pada jalan keluar. Ya betul banget. Yeah. Betul banget. Yeah. Baik, Bunda, adakah suatu kejadian ya yang mungkin ini karena kita sharing ya judulnya ya Bunda Uli ya. Mungkin adakah kejadian dalam hidup Bunda itu yang seolah-olah ini memang menjadi salah satu tantangan ya, kalau dibilang tantangan atau ujian gitu ya, terhadap cinta Bunda kepada Allah gitu ya. Tentu saja itu berkaitan dengan makhluknya, apakah itu dengan teman, keluarga, anak atau pasangan gitu yang bisa Bunda sharingkan, dan pada saat itu kondisinya seperti apa dan bagaimana Bunda keluar dari situ untuk kemudian kembali lagi memegang komitmen bahwa cintaku kepadanya itu ya karena memang Allah gitu. Dan tadi Bunda sempat menyampaikan ridho atas ketetapannya. Adakah yang bisa Bunda sharingkan ke kami sehingga Bunda-Bunda APC itu bisa belajar dari itu Bunda? Tentunya banyak ya. Tentunya banyak banget dari usia saya yang sudah setinggi ini gitu. Tentunya sudah banyak pengalaman berharga yang mampir. Tinggal milih nih, mau yang levelnya berat, mau yang levelnya sedang. Ada level-levelnya ya Bu? Jadi itu level semua itu sudah dialami, dan saya yakin ini juga dialami oleh
orang-orang di sekitar saya, itu pasti. Kenapa? Karena hanya dengan kita keluar dari zona nyaman itulah kita tuh bisa tumbuh, ya enggak? Syarat tumbuh itu sebenarnya keluar dari zona nyaman. Jadi kalau misalnya kita itu, ya, jadi kalau misalnya kita itu dipaksa Allah untuk keluar dari zona nyaman, sebenarnya ya kita itu memang dipilih untuk bertumbuh, untuk jauh lebih baik gitu, terutama secara spiritual ya. Oke lah, kalau misalnya masalah pengalaman yang berat, nanti kita bisa sharing-sharing di backstage ya. Bun jangan di sini gitu kan. Nanti bisa kaget-kaget ya. Nanti kita di luar forum ini aja gitu ya. Kalau yang berat-berat gitu ya. Pengalaman yang ya mungkin beberapa kasus yang sempat saya juga mungkin beberapa sudah tahu gitu kan, tentang kehilangan suami gitu ya. Sebenarnya kan terminologi kehilangan itu tidak hanya kemudian itu tuh masalah kematian aja sebenarnya. Sebenarnya kita pun pernah gitu punya bentuk-bentuk kehilangan, dan itu bukan apa ya namanya, bukan hanya kematian aja gitu. Kalau saya memandang bahwa kehilangan pasangan hidup, kehilangan ayah dari anak-anak saya, kita tahu ya, Bun, kalau ketika kita kehilangan itu ada empat fase yang kita laluin ya. Dan salah satu hal yang harus kita lakukan ketika mengalami hal itu ya, itu tadi, menerima, berproses untuk menikmati fase demi fase itu. Jadi kalau kita pas kehilangan itu kan, fase pertama kita biasanya denial. Nggak mau ini terjadi gitu kan. Kita bisa meminta tubuh kita bisa meminta jiwa kita untuk fase ini jangan lama-lama ya gitu. Tubuh kita tuh bisa diajak bicara loh. Pikiran kita, hati kita, jiwa kita tuh bisa diajak bicara, karena seyogyanya otak itu kayak GPS yang siap untuk menerima perintah kita gitu, asal ada niat atau ada ide yang kita katakan gitu. Misalnya fase denial, kan secara kemanusiaan itu kan ridho itu tidak datang dengan muncul dengan tiba-tiba kemudian langsung ridho, kan enggak. Ada fase-fase yang harus dilalui. Fase denial gitu kan, pasti kan itu manusiawi banget, dan itu dialami oleh banyak orang-orang yang kehilangan apalagi pasangan hidup yang mereka cintai gitu kan. Tapi komitlah pada diri bahwa oke, saya nikmati proses denial ini gitu, tapi nggak usah lama-lama ya, nggak usah lama-lama gitu kan. Kalau kelamaan kita nggak akan move on kan, gitu kan. Itu yang kemudian ketika kita sudah melewati itu, saya juga mengalami masa-masa anger gitu kan, masa-masa marah gitu kan. Tapi saya berusaha untuk bilang sama diri saya, oke, Uli, nggak usah lama-lama ya marahnya gitu. Kalau kamu lama-lama, kamu gimana mau ridhonya, kamu gimana mau lekas ridhonya gitu kan, kalau kita lama-lama di fase itu. Kemudian kita masuk ke fase ketiga, fase depresi gitu kan. Syukuri ketika fase-fase itu kita lalui.
syukuri, peluklah fase-fase itu setiap hinggap di diri kita. Ketika fase denial, peluk rasa itu, terima rasa itu. Ketika kita masuk ke fase tadi yang kedua, fase anger, peluklah rasa itu, kita sadari rasa itu, kenali emosi itu. Kemudian ketika masuk ke fase ketiga, fase ini saya pikir fase terberat ya, fase depresi, peluk dan terimalah rasa itu. Karena sebenarnya depresi itu sendiri adalah mekanisme tubuh kita untuk menyelamatkan kita loh, gitu. Karena ketika kita sedang melalui fase denial, kemudian anger yang teramat sangat marah terhadap kondisi dan lain-lain gitu kan, dan efek-efek yang harus kita lalui karena kejadian itu kan membuat kita itu berat banget memikulnya gitu. Sebenarnya depresi itu adalah sebuah mekanisme tubuh gitu untuk menyelamatkan kita, karena ketika kita dalam fase depresi biasanya kan kita bisa flat, bisa numbness gitu ya. Itu adalah cara tubuh sebenarnya untuk menyimpan energi. Ketika kita masa depresi, kita menangis, sebenarnya ketika kita nangis, sebenarnya kan ada hormon yang dikeluarkan oleh air mata kita gitu untuk membantu kita lebih cepat move on atau lebih cepat untuk keluar dari duka cita kita gitu kan. Nah, akhirnya kemudian setelah kita melalui fase-fase itu, kemudian akhirnya kita bisa masuk ke fase berikutnya adalah fase penerimaan. Itu saya alamin semua, dan saya berusaha untuk tidak menolak rasa-rasa itu ketika muncul gitu. Dan yang paling penting adalah kualitas hidup kita itu kan ditentukan oleh pertanyaan kita terhadap semua kejadian yang masuk ke dalam diri kita. Biasakan untuk bertanya sama Tuhan, sama Allah, hikmah apa yang bisa saya petik ya Allah ya dari kejadian itu. Itu yang penting. Nah, ketika kita bertanya, maka otak akan mencari atau petunjuk itu akan datang. Oh, ternyata gitu ya. Hikmahnya tuh banyak loh. A, B, C, D, F gitu ditunjukkan semuanya hikmah-hikmahnya gitu. Dan hikmah-hikmahnya itu menurut saya luar biasa gitu, luar biasa. Terlalu banyak dan terlalu panjang kalau misalnya ini diceritakan gitu. Tetapi yang jelas kalau dari tema kita hari ini gitu, bahwa salah satu hikmah yang bisa saya petik, oh ternyata saya sedang diajari Tuhan untuk bisa sampai pada level saya tidak punya kemelekatan terhadap sebuah objek. Sebenarnya semua masalah yang hadir di dalam kita, kan orang beriman tuh mesti diuji ya katanya ya. Semua hal yang hadir dalam hidup kita yang susah-susah itu sebenarnya cara Allah untuk mencabut kemelekatan itu. Coba perhatikan. Maka hati-hatilah ketika kita terlalu mencintai atau terlalu melekat. Biasanya yang terjadi adalah justru itulah yang kita ambil. Justru itulah yang terambil. Yang hilang. Karena ya Bun. Itulah cara Allah untuk melatih kita agar kita tidak terlalu melekat. Nah, dalam terminologi agama, Ustadz sering bilang karena Allah itu maha pencemburu katanya gitu. Ketika misalnya kita terlalu mencintai, terlalu berharap gitu, maka justru itulah yang menjadi ujian kita gitu. Masya Allah. Iya Bunda. Jadi kalau misalnya tadi Bunda mengatakan accepted gitu ya, menerima itu sebenarnya tidak hanya menerima kondisi saja ya Bun, tapi juga menerima rasa yang muncul terhadap kondisi itu ya. Gitu. Jadi Iya, kalau betul. saat ini Betul saya banget. sedih, ya memang itu sesuatu yang memang harus sedih gitu ya saat itu karena kehilangan atau karena ada kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Wah, luar biasa ini Bunda. Saya sampai terharu dengan dengar apa yang tadi Bunda sampaikan. Iya, Bunda, di segmen terakhir ini, Bunda, adakah hal-hal yang ingin Bunda sampaikan gitu ya untuk Bunda-Bunda APC supaya
ketika kita itu mencintai sesuatu itu ya memang benar-benar karena Allah, bukan karena kemelekatan kita atas seseorang atau objek tertentu gitu ya Bun. Adakah yang bisa Bunda sampaikan kepada bunda-bunda APC Bunda? Sedikit yang ingin sampaikan gitu ya. Catat polanya. Mungkin saya perlu mengulangi ya. Catat polanya. Ketika kita menghadapi situasi, terutama situasi yang tidak menyenangkan, gitu. Polanya adalah menerima, deal with it, hadapi, lalu totally surrender. Itu polanya. Polanya itu pola hidup itu pokoknya seperti itu. Jika kita ingin menjadi manusia yang mudah bahagia. Menjadi manusia yang mudah bahagia itu kan sama dengan kita harus belajar untuk melepas kemelekatan itu. Kepemilikan yang terlalu berlebihan terhadap sebuah objek, bisa pasangan, pekerjaan, atau apapun itu. Gitu. Wah, terima kasih banyak Bunda. Semoga apa yang tadi Bunda Uli sampaikan itu bisa menjadi pembelajaran ya Bunda buat kami dan juga mungkin untuk bunda-bunda semua yang ada di Alumni of Prima Parents Community. Ada closing statement mungkin Bunda yang dari Bunda Uli sebelum kita akhiri. Sepertinya saya sebenarnya banyak sekali yang ingin saya katakan kalau bicara tentang cinta itu tadi, apalagi Bunda tadi menyampaikan bahwa itu tidak hanya sekedar rasa loh, ada banyak hal yang memang kita perlu pahami terkait dengan cinta ini gitu. Betul banget. Cinta itu menarik untuk dibahas sebenarnya gitu. Karena kalau kita bicara tentang berbicara tentang apa ya, tentang cinta itu sendiri gitu. Kalau kita udah paham mekanisme cinta itu sendiri, kita tuh bisa loh sebenarnya menggunakan konsep itu untuk mencegah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga, yang kalau sekarang yang lagi mewabah atau yang lagi trending topik itu perselingkuhan misalnya gitu ya. Konsep ini tuh menarik untuk dibahas karena kalau kita tahu konsep mekanisme cinta, mungkin itu bisa untuk meminimalisir terjadinya hal yang tidak diinginkan itu. Gitu loh. Tadi apa Bun? Saya kok jadi lupa ya pertanyaan kemarin. Saya tuh udah pelupa loh. Gimana apa Bunda, karena saking banyaknya yang mau sharing kan sama Bunda Uli ini sama kami nih. Gimana tadi apa tadi closing statement Bunda? Iya. Selalulah berdoa seperti ini. Saya mendawamkan doa ini gitu untuk untuk memberikan ketenangan ke hati dan jiwa saya. Ya Allah, bantulah saya untuk merindukanmu tanpa apa, bantulah saya untuk merindukanmu tanpa apa, tanpa siapa, hanya kepadamu. Gitu. Masya Allah, jadi cinta betul-betul pure, murni karena keberadaannya ya, Bunda Uli ya. Aduh Bunda, saya jadi sangat terharu. Saya jadi pengen benar-benar belajar ini sebenarnya, supaya kadang-kadang kan memang tadi itu yang dari awal saya sampaikan, kadang-kadang memang nggak bisa lepas ya Bun, cinta sama kepemilikan itu, dan mungkin bahasanya Bunda Uli kemelekatan tadi itu ya, padahal kan itu adalah dua hal yang berbeda. Dan itu manusiawi ya Bun, itu manusiawi ya. Itu manusiawi, sangat manusiawi bahwa kita itu ingin melekat, ingin memiliki, tapi perlu disadari juga bahwa faktor penderitaan paling utama manusia di muka bumi ini adalah kemelekatan itu. Nah, kalau kita sudah sadar tuh bahwa kemelekatan itu faktor yang membuat kita bisa jauh dari kebahagiaan atau alias kita menjadi sumber penderitaan kita, itu penting banget. Kesadaran ini penting. Kenapa gitu?
Kalau kita sadar bahwa ada sebuah konsep tentang kemelekatan itu sebenarnya sumber dari penderitaan, maka kita punya ide di dalam otak kita untuk sama-sama mencari bahwa gimana ya caranya supaya kita ini tidak terlalu melekat pada sesuatu. Yang penting ada ide dulu, yang penting ada wawasan dulu, bahwa oh iya ya ternyata kemelekatan itu adalah sumber penderitaan. Itu penting banget gitu. Penting banget supaya kemudian kita menyadarinya dan kemudian kita mengajak jiwa kita, mengajak pikiran kita untuk mencari cara supaya gimana caranya kita untuk tidak terlalu melekat pada sesuatu. Gitu. Iya. Baik Bunda Uli, terima kasih banyak karena sudah berkenan sharing bersama kami. Insya Allah nanti kita akan lanjut ke sesi-sesi yang lain ya Bun. Semoga Bunda Uli masih ada waktu sehingga nanti kita bisa sharing lagi dengan tema lain yang berbeda. Saya tidak akan menggunakan waktu Bunda Uli lebih lama lagi. Selamat beraktivitas Bunda. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah hadir dan berbagi bersama kami di sini melalui Bincang Ramadan Alumni of Prima Parents Community 1444 Hijriah. Terima kasih banyak Bunda-Bunda karena sudah hadir. Terima kasih ya. Ya, terima kasih Bunda Uli dan juga Bunda-Bunda semua yang sudah berkenan untuk menyimak perbincangan kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di Bincang Ramadan yang lain dengan narasumber yang berbeda dan tentu saja dengan tema yang lebih menarik. Sampai ketemu lagi Bunda Uli di kegiatan-kegiatan APC yang akan datang. Oke, terima kasih Bunda Ruli. Terima kasih Bunda Uli. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Dadah.